Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi rekan-rekan akademisi, praktisi pendidikan, dan pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Fatan Latif Effendi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam dan makalah yang telah saya susun bersama rekan saya, Dimas Arya Pratama, untuk mata kuliah Manajemen Madrasah dengan dosen pembina kita, Ibu Zahiru Rahmah Zaha, S.Hum MPDI. Kami merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam atau PAI dari Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran Lamongan. Tema besar yang akan kita bedah secara komprehensif pada video ini adalah manajemen hubungan masyarakat madrasah. Video ini sengaja dirancang secara detail untuk mengupas tuntas materi tidak hanya sekedar kulit luarnya saja, tetapi hingga ke akar teoritis dan implementasi praktisnya di lapangan. Oleh karena itu, silakan siapkan catatan, secangkir kopi, ataupun teh, dan mari kita mulai diskusi ilmiah kita kali ini. Baik, mari kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa pembahasan mengenai humas di madrasah ini menjadi sesuatu yang krusial, bahkan menjadi penentu hidup dan matinya sebuah institusi pendidikan Islam. Langsung saja, saya akan masuk ke poin A. Latar belakang. Madrasah bukan sekedar lembaga pendidikan formal, melainkan institusi pendidikan berbasis umat yang memiliki keterikatan emosional dan sosiologis yang kuat dengan masyarakat. Eksistensi dan perkembangan sebuah madrasah sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik atau yang disebut public trust di sekitarnya. Nah, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 54 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Namun, pada realitasnya, seringkali terjadi hambatan komunikasi atau communication breakdown antara madrasah dan pemangku kepentingan. Masyarakat kerap kurang mendapatkan informasi mengenai program-program unggulan madrasah. Sementara di sisi lain, birokrasi madrasah cenderung kurang responsif terhadap aspirasi serta kritik dari wali murid. Kondisi ini diperparah oleh kontestasi antar lembaga pendidikan yang semakin kompetitif. Jika madrasah tidak mampu mengartikulasikan keunggulan komparatif dan kompetitifnya, lembaga tersebut akan mengalami penurunan minat. Oleh karena itu, implementasi manajemen hubungan masyarakat atau yang disebut humas menjadi sebuah urgensi strategis. Humas tidak boleh direduksi sebagai fungsi teknis publikasi publik atau pembagian brosur saat penerimaan peserta didik baru, melainkan harus diintegrasikan sebagai instrumen manajemen strategis untuk membangun reputasi mengelola media digital dan menggalang kemitraan sinergis demi keberlanjutan madrasah. Intinya gini ya, teman-teman. Madrasah itu bukan cuma sekolah biasa, tapi sekolahnya umat yang hidup dan matinya itu bergantung banget sama kepercayaan masyarakat sekitar. Tapi masalahnya, seringkali ada tembok pembatas atau miscommunication antara pihak madrasah sama wali murid atau warga sekitar. Madrasah ini punya program bagus, tapi masyarakat nggak tahu.
Di sisi lain, kritik dari masyarakat juga kadang nggak didengar. Kalau dibiarin, madrasah bakal kalah saing dan sepi peminat. Nah, disinilah pentingnya manajemen humas. Kerja anak humas itu bukan cuma sekedar bikin brosur pas pendaftaran siswa baru atau foto-foto doang ya. Tapi tugas mereka itu jadi bikin jembatan atau malah jadi jembatan strategis. Mulai dari ngebangun reputasi sekolah, mengelola media digital, sampai bikin kerjasama yang saling menguntungkan demi masa depan madrasah itu sendiri. Kita lanjut ke poin B, rumusan masalah. Agar pembahasan tidak melebar dan tetap fokus, makalah ini membatasi masalah pada 5 poin berikut. Yang pertama, apa sih pengertian dan tujuan strategis manajemen humas di madrasah? Yang kedua, apa saja sih fungsi utama dan prinsip yang harus dipegang dalam mengelola humas madrasah? Yang ketiga, bagaimana tahapan proses manajemen humas dari perencanaan hingga evaluasi di madrasah? Yang keempat, apa saja bentuk kegiatan real humas madrasah dalam membangun hubungan internal dan eksternal? Yang kelima, apa saja tantangan humas madrasah di era digital dan bagaimana solusi logis untuk mengatasinya? Kita lanjut ke poin C, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk menjelaskan esensi dan tujuan utama dari manajemen humas di lingkungan madrasah. Yang kedua, untuk menguraikan fungsi-fungsi pokok dan prinsip dasar pelaksanaan humas yang efektif. Yang ketiga, untuk membedah langkah sistematis dan dalam mengelola humas, mulai dari perencanaan sampai evaluasi program. Yang keempat, untuk memetakan bentuk kegiatan nyata humas madrasah, baik untuk pihak dalam yang disebut internal maupun luar yang disebut eksternal. Nah, yang kelima, untuk mengidentifikasi kendala humas di era digital beserta solusi praktisnya. Sekarang mari kita buka lembaran bab 2, yaitu pembahasan. Yang poin pertama, A. Pengertian dan tujuan strategi humas di madrasah. Secara epistemologis, manajemen humas di madrasah merupakan seni dan ilmu sosial untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi, serta mengimplementasikan program tindakan yang terencana demi kepentingan organisasi dan publiknya. Itu menurut Ruslan tahun 2016. Kalau menurut Mulyasa tahun 2012 ini menegaskan bahwa humas madrasah adalah hubungan dua arah antara sekolah dengan masyarakat untuk memelihara saling pengertian, kerjasama, dan dukungan moral maupun material. Berdasarkan analisis strategis, terdapat 3 tujuan utama pengelolaan humas di madrasah. Yang pertama, itu membentuk citra positif atau yang disebut brand image. Membangun persepsi publik bahwa madrasah merupakan lembaga yang unggul dari segi akademik dan kuat dalam internalisasi nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, menggalang dukungan sosial ekonomi. Nah, ini itu agar mempermudah reposisi hubungan kemitraan guna memperoleh bantuan moral, fasilitas fisik, maupun pendanaan dari komite sekolah, alumni, dan donatur. Itu menurut Badruddin tahun 2014. Yang ketiga, menyerap aspirasi publik. Nah, ini berfungsi sebagai radar sosial yang menampung kritik konstruktif, saran, dan ekspektasi wali murid sebagai bahan evaluasi internal madrasah. Sekarang kita lanjutkan ke poin berikutnya ya.
yaitu mengenai fungsi dan prinsip utama humas madrasah. Yang pertama, fungsi humas. Menurut teori Scott M. Gottlieb dan Ellen H. Center, humas memiliki fungsi timbal balik ke dalam atau yang disebut internal public relation dan keluar atau yang disebut external public relation. Secara operasional, di lingkungan madrasah, fungsi tersebut diturunkan menjadi 3 klaster utama. Itu menurut Ruslan 2016. A. Fungsi informatif. Fungsi informatif itu apa? Itu menyampaikan data objektif mengenai capaian akademik, program kerja, dan kebijakan madrasah secara transparan. Contoh, madrasah mempublikasikan laporan akuntabilitas keuangan dan ketercapaian target kurikulum melalui newsletter bulanan atau situs resmi yang dapat diakses wali murid. B. Fungsi konstruktif. Nah, ini itu membantu top manajemen atau yang disebut kepala madrasah dalam merancang strategi tata kelola komunikasi sebelum sebuah kebijakan kontroversial ini diimplementasikan. Contoh, sebelum memberlakukan kebijakan penyesuaian sumbangan, pembiayaan pendidikan, humas merancang forum diskusi terfokus atau yang disebut focus group discussion bersama komite madrasah untuk meminimalisir resistensi. C. Fungsi korektif. Ini itu menjadi instrumen klarifikasi dan mitigasi krisis apabila terdapat disinformasi atau hoaks yang mengancam reputasi lembaga. Contoh, ketika beredar isu miring atau hoaks di media sosial mengenai perundungan di lingkungan madrasah, Humas segera merilis konferensi pers digital faktual berdasarkan investigasi internal guna meredam kepanikan publik. Nah, kita lanjut. Prinsip pelaksanaan humas. Agar memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik, menurut Mulyasa 2012 menyatakan bahwa humas madrasah harus beroperasi berlandaskan 4 prinsip utama, yaitu poin A, integritas atau yang disebut integrity. Informasi yang diamplifikasi kepada masyarakat harus berbasis fakta real tanpa rekayasa. Contoh, humas menyajikan data kelulusan siswa ke perguruan tinggi apa adanya, tanpa melebih-lebihkan angka demi pencitraan sesaat. B. Itu berkesinambungan atau yang disebut continuity. Kegiatan komunikasi wajib dilakukan secara simultan, bukan hanya insidental saat membutuhkan dana bantuan atau penerimaan siswa baru. Contoh nih ya, pengelolaan publikasi prestasi siswa dikerjakan secara konsisten sepanjang tahun ajaran melalui media massa atau media sosial sekolah, bukan hanya menjelang saat pendaftaran peserta didik baru. C. Kesederhanaan atau yang disebut simplicity. Itu menggunakan artikulasi bahasa yang komunikatif, membumi, dan mudah dipahami oleh seluruh stratifikasi sosial masyarakat. Contoh, dalam sosialisasi program kerja humas itu menghindari jargon-jargon birokrasi yang rumit dan menggantinya dengan infografis visual yang sederhana bagi wali murid awam. D. Menyeluruh atau yang disebut coverage. Cakupan diseminasi informasi harus menjangkau seluruh elemen pemangku kepentingan. Contoh,
Program kerja madrasah tidak hanya disampaikan kepada wali murid aktif, melainkan juga didistribusikan kepada tokoh agama lokal, organisasi kemasyarakatan, asosiasi alumni, hingga jajaran pemerintah daerah setempat. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu C. Tahapan proses manajemen humas madrasah. Manajemen humas yang efektif itu bergerak secara tersistem melalui siklus manajemen baku. Ini menurut Badruddin tahun 2014. Ada 4. Yang pertama, ada planning atau yang disebut perencanaan. Itu merumuskan analisis situasi, menetapkan skala prioritas tujuan, menyusun lini masa kegiatan, serta mengalokasikan anggaran media komunikasi untuk jangka pendek dan panjang. Yang kedua, pengorganisasian atau yang disebut organizing. Itu melakukan pembagian kerja dalam struktur tim humas madrasah, seperti menentukan penanggung jawab pengelola media sosial, dokumentasi audiovisual, serta juru bicara. Yang ketiga, ada pelaksanaan atau yang disebut actuating. Itu menggerakkan seluruh sumber daya untuk mengeksekusi program komunikasi, seperti produksi konten edukasi, pengelolaan interaksi digital, dan penyelenggaraan forum tatap muka. Yang keempat, evaluasi. Mengukur tingkat keberhasilan program berbasis indikator kinerja utama, seperti analisis sentimen publik dan tingkat jangkauan informasi, guna menjadi pijakan perbaikan program pada siklus berikutnya. Nah, kita sekarang lanjut ke poin D. Bentuk kegiatan real humas. Bentuk implementasi program kerja humas itu dikelompokkan ke dalam 2 dimensi sasaran. Ini menurut Mulyasa tahun 2012. Yang pertama, ada hubungan internal. Poin A, rapat koordinasi rutin. Itu pertemuan berkala jajaran pimpinan, guru, dan staf tata usaha beserta komite untuk menyelaraskan persepsi visi organisasi. B. Peningkatan soliditas tim. Penyelenggaraan kegiatan kekeluargaan seperti penggajian bulanan atau gathering internal untuk memelihara iklim kerja yang harmonis. Yang kedua, hubungan eksternal. Itu ada A. Kemitraan wali murid. Contoh, forum silaturahmi periodik saat pelaporan hasil belajar yang diisi dengan dialog interaktif mengenai perkembangan psikologis anak. B. Jejaring instansi dan tokoh masyarakat. Kolaborasi taktis dengan tokoh agama setempat itu, lembaga kesehatan, aparat keamanan, serta ikatan alumni untuk program pemberdayaan siswa. C. Optimalisasi media komunikasi. Pengelolaan majalah dinding, pamflet fisik, serta transformasi platform digital melalui situs web dan akun media sosial resmi madrasah. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan kelima, yang merupakan salah satu poin paling krusial di era sekarang. Apa sih tantangan nyata humas madrasah di era digital dan bagaimana solusinya untuk madrasah? Yang pertama, tantangan real. Poin A, itu keterbatasan sumber daya manusia atau yang disebut SDM. Fungsi humas
itu seringkali dibebankan sebagai tugas tambahan bagi guru kelas, sehingga pengelolaan media digital menjadi tidak optimal dan tidak diperbarui secara berkala. B. Akselerasi informasi dan resiko krisis. Kecepatan penyebaran informasi di era digital itu memicu kerentanan di mana keluhan sepihak atau hoaks dapat menyebar luas di grup digital publik sebelum madrasah melakukan klarifikasi. Yang kedua, solusi logisnya itu gimana? Poin pertama, A. Adopsi tim cyber khusus. Itu membentuk unit kecil manajemen konten yang memanfaatkan potensi guru muda atau staf administrasi yang memiliki literasi digital baik sebagai konten kreator institusi. B. Sistem pelayanan informasi satu pintu. Menyediakan saluran siaga atau hotline resmi berbasis aplikasi pesan instan sebagai pusat pengaduan integrasi, sehingga wali murid ini memiliki saluran formal untuk menyampaikan keluhan tanpa harus mengeksklasikannya ke ruang publik digital. Akhirnya, kita telah sampai pada bagian akhir dari presentasi ini, yaitu bab 3, penutup. Nah, izinkan saya membacakan kesimpulan pokok dan saran strategis yang kami rumuskan dalam makalah ini. A. Kesimpulan. Manajemen Humas Madrasah merupakan proses tata kelola komunikasi dua arah yang bertujuan strategis untuk membangun citra positif, menggalang dukungan sosial ekonomi, dan menyerap aspirasi pemangku kepentingan. Operasionalisasi Humas Madrasah mengemban fungsi informatif, konstruktif, dan korektif dengan bersandar pada prinsip integritas, berkesinambungan, kesederhanaan, serta cakupan yang menyeluruh. Siklus manajemen humas di madrasah harus bergerak secara linear dan terstruktur melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terstruktur atau terukur. Kegiatan real humas terbagi secara seimbang menjadi hubungan internal, itu melalui rapat rutin dan kegiatan kultural, serta hubungan eksternal, yaitu melalui kemitraan wali murid, jejaring instansi, dan pemanfaatan media. Nah, tantangan di era digital itu berupa keterbatasan SDM dan ancaman disinformasi dapat dimitigasi melalui pembentukan tim pengelola konten khusus serta penyediaan sistem informasi satu pintu sebagai media pengaduan resmi. Nah, sarannya, optimalisasi struktur organisasi. Kepala madrasah ini disarankan menerbitkan surat keputusan atau SK khusus bagi tim pengelola humas serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan kompetensi komunikasi publik dan literasi digital secara berkala. Yang kedua, peningkatan keterbukaan informasi digital. Tim humas ini disarankan lebih proaktif dan kreatif dalam mengemas capaian prestasi serta aktivitas harian madrasah secara visual estetis melalui media sosial demi meningkatkan daya saing institusi di mata masyarakat. Rekan-rekan pemirsa sekalian, itulah presentasi lengkap mengenai
manajemen humas madrasah yang dapat saya sampaikan. Kini saya membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Saya sih sangat mengharapkan masukan, tanggapan, ataupun kritik yang membangun, atau bahkan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian untuk memperkaya hazanah keilmuan kita. Silakan tulis pertanyaan atau opini Anda di kolom komentar video ini, dan mari kita hidupkan ruang diskusi ilmiah yang sehat di platform digital ini. Saya, Fatan Latif Effendi, bersama rekan saya, Dimas Arya Pratama, dari STAIM Paciran Lamongan. Memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang berkenan selama video ini berlangsung. Atau bahkan perkataan saya yang agak gak jelas itu, saya minta maaf banget. Terima kasih atas perhatian luar biasa yang Anda berikan. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe jika video ini dirasa membawa manfaat bagi dunia pendidikan Islam. Billahi fasabilil hafiq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.